Halo, nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini masih seputar One Piece. One Piece chapter 1071 begitu banyak menghadirkan kejutan, diikuti dengan berbagai misteri yang masih menjadi tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita pun tentunya dari pembaca ingin mengetahui apa maksud dari Eiichiro Oda dengan hal ini. Seperti halnya Kuma pada chapter kemarin, akhirnya kita mengetahui tujuannya, yakni meluncur ke Marijoa. Begitu juga dengan adanya seorang misterius yang ditelepon oleh Vegapunk mengenai sekutu mereka yang masih tertinggal di agen. Siapa sebenarnya orang ini dan mengapa dia dikatakan bisa untuk membereskan CP0 di Pulau Egghead? Jadi beberapa hal inilah yang akan Mimin bahas dan sedikit tambahan penjelasan sesuai dengan apa yang menjadi pendapat pribadi dari Mimin. Sekali lagi mohon diingat, ini masih belum resmi dan merupakan hanya spekulasi dan teori yang merujuk pada fakta-fakta yang ada pada manganya. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan berikut sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Langsung saja menuju ke pembahasannya. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam poin pembahasan kita yang pertama. Poin penting yang menarik untuk dibahas yakni mengenai Bartolomeo Kuma yang memindahkan dirinya sendiri dan menuju ke Marijoa. Chapter 1071 kembali memunculkan misteri besar, salah satunya yakni Kuma yang sudah tiba di Red Port, yaitu gerbang lift menuju Marijoa. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari Kuma ke sana dan mengapa dia memilih tempat itu? Belum ada juga tubuh dari Kuma ini masih diprogram untuk melakukan wasiat terakhir yang dia miliki yang memaksanya untuk bertindak seperti ini dan bahkan dalam kondisinya saat ini. Pemrograman ini mungkin memang dikerjakan langsung oleh Dr. Vegapunk sendiri, namun dengan instruksi langsung yang diperintahkan oleh Kuma tersendiri. Kuma ingin melakukan sesuatu hal yang menurut dia perlu untuk dilakukan, dan tugas terakhirnya menjadi tentara pasukan revolusi. Tujuan awal dia masuk ke dalam tubuh dari pemerintah dunia khususnya menjadi salah satu dari para Shichibukai, yakni memang untuk memata-matai organisasi ini. Segala hal yang dia ketahui tentang organisasi ini menjadi lebih gampang karena dia menjadi salah satu dari anjing pemerintah. Informasi-informasi inilah yang dia seringkali terus berikan kepada tentara revolusioner, baik itu hal yang sangat rasis sekalipun. Dengan berjalannya waktu, Kuma sendiri akhirnya mengetahui bagaimana ada sesuatu yang menarik perhatiannya saat dia berada di sana dan masuk di tubuh pemerintah dunia. Salah satu hal yang unik tersebut yakni dia akhirnya mengetahui salah satu rahasia besar milik pemerintah dunia. Itu adalah harta karun Marijoa yang dia dapatkan. Informasinya, harta karun tersebut berupa topi raksasa yang berada di suatu ruangan yang sangat dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Dengan tahunya dia mengenai informasi yang sangat rahasia ini pun dia putuskan untuk menjadi misi terakhir yang akan dia lakukan untuk bisa sedikit tidaknya membantu tentara revolusi dalam hal nanti untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah dunia. Harta karun Marijoa akan menjadi target utama dalam misi terakhir yang akan dilakukan oleh Bartolomeo Kuma untuk dunia ini. Dia menginstruksikan Dr. Vegapunk untuk membuat tubuhnya ini diprogram dan menyelesaikan misi yang berbahaya ini. Dia menginginkan harta rasional tersebut dan berupaya untuk memindahkan benda tersebut menuju ke markas revolusi. Kita masih belum tahu harta karun nasional tersebut, namun sudah dipastikan bahwa benda ini pasti benar-benar berbahaya dan akan menjadi ancaman serius di kemudian hari dalam peperangan. Kuma sendiri sudah mengetahui begitu berbahayanya hal ini, dan ini akan menjadi misteri terakhirnya untuk bisa membantu dunia. Bisa dilihat di chapter 1071 di mana sebagian besar para pasukan dari marinir ini tidak mengetahui kenapa Kuma ini bisa langsung datang tiba-tiba di Pelabuhan Merah. Mereka sendiri pun tidak mengetahui pemrograman apa yang sedang Kuma ini jalankan dan memperingatkan orang-orang yang berada di sekitar Kuma untuk tetap waspada dan ini merupakan sesuatu ancaman yang begitu berbahaya. Jadi mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda mengenai alasan Kuma yang tiba di Marijoa. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dalam chapter ini juga, kita melihat penampilan yang kedua kalinya dari salah satu anggota SWORD, yakni Wakil Laksamana. Sepertinya dia di sini cukup akan diberikan porsi lumayan banyak dari Eiichiro Oda. Ya, di dalam Pulau Egghead ini, dia mungkin akan punya peran yang sama seperti kasusnya yang dimiliki oleh Smoker dan juga dalam Punk Hazard. Kita akan lebih fokus dengan karakter Doll ini dibanding dengan para anggota SWORD yang lainnya. Mengenai penampilan yang kedua kalinya dari Wakil Laksamana Doll, Mimin jadi memikirkan sesuatu yang unik.
apakah kekuatan yang dimiliki oleh sang wakil Laksamana yang satu ini. Jadi kali ini disclaimer dulu ya. Ini merupakan teori liar berdasarkan apa yang menjadi pemikiran dari Mimin sendiri. Untuk kekuatan dari wakil Laksamana Doll sendiri, hal ini terfikirkan mulai dari penampilan yang dia miliki. Dia memiliki penampilan dengan aksesoris kalung yang berisi seperti duri yang runcing. Tema yang Oda Sensei berikan untuk wakil Laksamana Doll ini mungkin salah satunya seperti berbau dengan tematik atau seperti bau-bau tentang yang namanya supranatural maupun kematian. Bagi yang belum tahu, aksesoris yang dipakai wakil Laksamana Doll ini bernama Doll Spike Collar. Ini adalah kalung runcing seperti yang kita lihat di leher dari Doll. Aksesoris ini mungkin akan terkait sepertinya dengan anjing, karena yang kita tahu semua kebanyakan dari anjing menggunakan sebuah kalung yang diikatkan di leher mereka. Di Jepang sendiri, nama dari wakil Laksamana Doll sepertinya berkaitan dengan Dog Breed Doll. Dengan melihat berbagai macam force shadow yang sudah Mimin jelaskan tadi, bisakah kita mengaitkan karakter Doll ini akan punya kemampuan buah iblis yang dekat dengan yang namanya anjing? Hewan yang mungkin cocok dengan tipe dari tema konsep karakter ini adalah makhluk mitos anjing, yaitu God of Death, Anubis. Anubis adalah kepercayaan Mesir kuno yang dianggap sebagai dewa kematian dengan wujud kepala jekel dan badan manusia. Anubis sendiri adalah nama Mesir untuk dewa berkepala jekel yang berhubungan dengan bumi dan juga kehidupan setelah kematian. Pada mitologi Mesir, sudah sekian banyak kita melihat kemampuan buah mitos yang dimiliki oleh beberapa bajak laut. Kenapa tidak dengan makhluk mitos sejenis yang juga dimiliki oleh salah satu anggota dari Angkatan Laut dan yang sangat cocok untuk memiliki hal ini? Memang karakter wakil Laksamana yaitu Doll. Dilihat juga dari tulis kanji dari nama Doll ini, sangat mirip seperti penggambaran dari tulisan kanji milik anjing hutan albinos. Nah, apakah prediksi ini benar atau tidak? Kita akan cari tahu jawabannya nanti di chapter yang akan datang. Oke, masih banyak sekali yang ingin Mimin tambahkan di penjelasan chapter 1071 ini yang berisi banyak sekali misteri. Sekian dulu dari Mimin untuk pembahasan dan teori dari chapter 1071 kali ini. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Keluarkan semua teori-teori gila dari kalian. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.